Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Waduh, Amin. Gimana Zid? Ya, baik-baik aja lah. Ini ngomong-ngomong dengerin lagunya lagu-lagu zaman-zaman nyokap gue nih. Masa? Iya. Iya, karena ya tamu spesial kita hari ini suka banget sama lagu-lagu lawas. Oh gitu. Saya harus cium tangan dong kalau gini. Iya, sebelum cium tangan, mau nyapa dulu nih. Iya. Pemirsa, selamat datang di Beranda Ami. Tempat ngobrol asik di sini ya. Asik nggak Zid? Asik Karena terus kita pokoknya. nggak cuma ngobrol doang ya. Mm-mm. Kita nyanyi-nyanyi, terus apa? Iya. Ngapain aja? Cicet-cicet. Ya, oke, chit-chat. Iya kan? Ya udah nggak usah Chit-chat. lama-lama lagi ya. Mm-mm. Kita langsung aja panggil anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Mulyadi. Halo, Selamat apa datang, kabar? Bapak. Selamat datang, Ya, Bapak. terima kasih, apa kabar? Silakan Pak duduk. Bapak gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah, harus terus semangat dan sehat. Harus semangat. Yes, banget. Bapak kesini tadi ada ini enggak? Apa namanya? Udah sibuk belum atau gimana? Sudah sibuk? Oh, udah sibuk. Tadi pagi sudah menerima audiensi Oh, oke. dari beberapa stakeholder di Komisi 6. Ya, Oh, Komisi 6. Pak, kalau di Beranda Ami ini Yes. kita nggak cuma ngobrol-ngobrol nih, nanti kita bakal nyanyi-nyanyi juga. Iya. Karena kita mau dengar suaranya Pak Mulyadi. Waduh. Waduh. Udah waduh. Udah waduh. Kita coba. Kalau gitu langsung nyanyi aja Pak ya? Waduh. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Karena Coba tadi kita udah buka nih lagunya dengan lagunya Om Bruri almarhum ya, Marantika. Almarhum. Jadi ini juga lagunya dari Bruri Marantika juga. Tapi Bu Ami dampingi saya ya nyanyi. Oh siap. Oh, Mbak Ami dong, saya enggak Pak. Oh iya gitu. Nanti ada, enggak, soalnya ada suara dua laki-laki semuanya. Iya Siap. betul Pak. Di lembah yang berlumpur dan bernoda, di sanalah kini engkau berada. Mengapa, oh mengapa ku tak percaya? Dulu pernah aku mengagumimu, sekarang pun tetap mengharapkanmu. Mengapa, oh mengapa tak perlu bertanya. Andaikan mungkin ingin aku mengajak kau kembali seperti waktu itu. Tinggalkan saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Wow, suaranya Pak Mulyadi. Luar biasa. Boleh juga. Tapi bener Pak, memang bagusan suara Bapak daripada saya Pak. Betul. Sangat betul itu Pak. Harus dong suara Bapak. Ya. Pak, Bapak dulu pernah di Komisi 5, Ya. ya kan? Sekarang di Komisi 6. 6. Nah, itu realisasi yang sudah terjadi saat Komisi 5 apakah masih dijalani sampai hari ini, Pak? Ya, setidaknya sebagai kader kita mengikuti dengan konsep Samina wa Atona atas arahan praksi ditempatkan di praksi manapun. Oke. Yang penting bagaimana kita bisa memberikan kontribusi baik dalam kapasitas sebagai mitra pemerintah
sebagai representasi daerah pemilihan maupun sebagai representasi kader partai. Ya. Iya. Kalau terkait waktu penugasan di Komisi 5, alhamdulillah kita membangun sinergitas dengan mitra kerja. Waktu itu adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Transmigrasi dan Desa Daerah Tertinggal, serta Basarnas, kemudian BMKG. Nah, apa yang sudah diperjuangkan, alhamdulillah saya mengawal proses bagaimana menjadi bagian dari panitia kerja revisi Undang-Undang Jalan. Oke. Dari situ kita memperjuangkan aspirasi terkait infrastruktur. Iya. Nah, alhamdulillah diakomodir ya, seperti misalnya melalui payung hukum itu saya dapat memperjuangkan APBN yang sesuai aturan awal tidak bisa masuk ke jalan yang status kabupaten maupun provinsi. Alhamdulillah kita sudah berhasil membangun di wilayah Sukamakmur, Bogor Timur. Kita juga menyuarakan dan menerima audiensi dari saudara-saudara kita yang sekarang masih berjuang dan alhamdulillah sudah direalisasikan hari ini sedang proses, yaitu wilayah Parung Panjang di Bogor Barat. Di wilayah selatan saya terus menyuarakan terkait puncak macet. Saya selalu menyampaikan ada Istana Bogor di bawah, ada Istana Cipanas di atas gitu. Tapi bagaimana ratusan ribu wisatawan lokal umumnya yang ingin berrekreasi di wilayah puncak itu, yang daerah dingin di wilayah Bogor Selatan, itu selalu kejebak macet, Pak. Pasti. Akhirnya berjam-jam, banyak peristiwa. Alhamdulillah lewat komunikasi yang baik, keluarlah satu rekomendasi untuk melakukan studi kelayakan. Salah satu opsinya adalah membuat tol puncak. Nah, itu solusi saya kira ya. Nah, Bapak, Ami kan di Cilengsi, itu masuk dapil Bapak juga nggak? Kenapa nggak main ke tempat saya? Deket itu. Deket ya? Mampir dong. Sampai itu rumah aspirasi saya di Jonggol. Oh, di Jonggol, oke, nanti main deh. Soalnya main. kemarin juga sempat jalan-jalan ke daerah Jonggol, tapi ke puncaknya. Lewat Sukamakmur jalan itu. Trans Yogi itu, Pak. Oke, Trans Yogi itu ya? Cibubur, langsung Cilengsi. Kalau ke atasnya itu ke wilayah Sukamakmur tadi yang saya perjuangkan, Puncak 2 namanya. Nah, itu Puncak 2. Iya, kemarin jalan-jalan ke situ nyobain. Jalanannya udah bagus. Kabarin kalau mau ke sana. Nanti kita jamu kuliner asli loh. Oke, Bapak. Bukan, ayam bakar. Cukokom namanya. Atau Cukokom. ikan bakar di dekat Bendungan Jatinunggal. Kabarin. Serius. Makan nih. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol soal DPR lebih dalam, kita mau tahu dulu nih masa mudanya Bapak. Tadi kan Bapak suka nyanyi. Hobinya sebenarnya apa sih, Pak? Wah. Tapi kayaknya pantas Pak jadi penyanyi itu. Nah loh. Ini ini nyanyi itu sebenarnya kayak penugasan khusus dari Pak Prabowo waktu itu. Jadi saya lahir dan dibesarkan di Jonggol. Ya. Kemudian aktivitas saya SD, SMP di Jonggol, kemudian SMA-nya pindah ke kota Bogornya. Kalau Jonggol itu kabupaten ya. Lalu kuliah di Universitas Parahyangan Bandung, lanjut S2-nya di IPB ya. Dan terakhir ambil doktornya di Kaldun Bogor. Nah, proses itu dalam konteks karir awal saya memiliki izin sebagai pialang bursa saham sebenarnya, broker dealer dari Asosiasi Profesional Pasar Modal dan Bapepam waktu itu. Jadi saya lolos ujian-ujian itu. Nah, perkenalan saya dengan Pak Prabowo pun dimulai dari ekspertis saya di bidang investasi. Ya. Tapi kalau cerita masa lalu ya saya hobinya sepak bola, main layang-layang, gitu-gitu aja. Terus camping. Kalau nongkrong nyanyi gitu enggak? Nongkrong nyanyi enggak, karena orang tua saya itu sebelum maghrib sudah di rumah dari kecil. Siap. Orang tua manggil guru ngaji soalnya. Harus maghrib berjamaah, ngaji, isya berjamaah, belajar, tidur. Nah, kalau malam minggu, zaman saya kan tidak ada lagi hiburan, apalagi zaman now ya, handphone diakses 24 jam. Dulu mah TPRI aja. Ya kan, alhamdulillah itu. Dunia dalam berita dalam dunia berita ya. Dan film si Unyil. Nah, si Unyil itu saya bingung kok saya udah besar, Unyil masih kecil ya. Oh beda, nggak tahu. Kalau ini zaman Upin Ipin kayaknya. Ya, tapi intinya itu masa kecil saya habiskan di kampung saya di Jonggol. Disitulah tahun 2000. Saya masih ingat Pak Haji Prabowo kembali dari Yordania. Beliau ingin mulai usaha kan. Pada saat beliau ingin mulai usaha, kebetulan beliau datang ke grup kita, grup investasi kita di holding investasi, ingin membangun satu kerjasama, joint venture. Jadi awal permulaan ketemu Pak Prabowo saat tahun itu 2000, ya. Kemudian beliau kerjasamanya
berlanjut beberapa saat, tapi kemudian sahamnya dibeli oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo meminta waktu itu melalui ajudannya, saya diminta ke DPP Partai Gerindra. Yang saya tanya, DPP Partai Gerindra itu apa gitu? Karena saya nggak tahu. Setelah itu pada saat ke DPP kantor Gerindra, saya dikasih formulir. Saya diminta untuk jadi caleg. Saya tanya lagi, caleg apa? Saya bilang gitu kan. Anda dapil Bogor, dapil apa lagi gitu? Karena awam dan tidak punya rencana apapun bertransformasi jadi politik. Politisi ya. Oke, Bapak tadi kan Bapak bilang Pak Prabowo minta Bapak dipaksa nih untuk nyanyi. Berarti sekarang udah enak dong kalau nyanyi. Iya, itu dari satu momen. Satu momen beliau bikin acara di kediaman beliau di Hambalang. Saya ikut diundang juga. Tapi kemudian ada sesi, saya masih ingat dengan penyanyi legendaris kita, ya Ibu Sundari Soekoco ya. Iya. Roncong gitu, suasananya suasana senior. Jadi saya lebih milih di belakang lokasi acara. Tapi tidak lama kemudian Pak Prabowo menggunakan mic dan anak buahnya nyari saya untuk saya diminta ke depan. Suruh nyanyi gitu. Suruh nyanyi. Pak Prabowo, saya nggak biasa nyanyi. Pak Prabowo langsung perintahkan, kamu calon pemimpin harus bisa nyanyi. Dari situ saya belajar terus, Bu. Benar-benar belajar. Benar-benar belajar, tapi akhirnya nggak dipanggil-panggil buat nyanyi juga. Justru nyanyinya di sini akhirnya. Biasa. Oke deh, kita mau dengerin lagi lah suara Bapak. Nyanyi lagi ya? Iya, kalau di beranda ini dari tadi Bu saya lagi mikir nih, beranda ini jangan-jangan depannya bernyanyi gitu. Bisa. Bersama Ami ya. Sayang, sayang, sayang. 1000 kali sayang, kemanakah risau hati kan ku alamatkan. Terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Semogalah dek tak putus asa, sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Pasti kelak kita akan berjumpa. Saya malah terpesona sama Bu Aminya malah. Jadi sayang kalau suara saya muncul, ini suara beliau yang muncul. Enggak dong. Kita nyanyi bareng-bareng kalau di sini, Pak. Kalau lagu ini ada ini enggak? Ada kenangan atau apa di balik ada ceritanya? Oh iya, kan kita semua kan pernah melewati masa-masa muda. Oke. Masa muda. Dan saya beraktivitas kan juga alhamdulillah bukan saja di dalam dan luar negeri. Akhirnya ada ya secara acak perkenalan. Kemudian ada lagu yang terngiang-ngiang pada saat suasana hati kita juga kayaknya pas nih lagu. Pas banget nih. Kayaknya dinyanyi aja berulang-ulang kayaknya buat bernostalgia aja. Oke, siap. Iya. Oke, Bapak, kalau Bapak jadi anggota nih awalnya dipaksa atau ikut aja? Ya, paling tidak saya lebih kepada ya katakanlah mendedikasikan untuk berjuang bersama Pak Haji Prabowo Subianto. Awalnya saya pikir ya beliau harus jadi presiden, partainya besar dan saya sebagai putra daerah harus ikut ya memperjuangkan itu pada saat awalnya itu kan, Pak. Tapi kemudian pada saat periode pertama, saya kaget waktu saya menjadi salah satu anggota panja Undang-Undang Panas Bumi. Pada saat diparipurnakan, saya kaget. Selama ini saya di dunia perusahaan ngerasa bahwa saya berjuang all out untuk bagaimana meningkatkan profit perusahaan, memberikan keuntungan untuk para megang saham, karyawannya semakin sejahtera. Tapi pada saat paripurna Undang-Undang Panas Bumi, saya kaget. Kenapa? Ini skalanya luar biasa. Bagaimana misalnya satu produk undang-undang ini kemudian bisa bermanfaat buat ratusan juta penduduk Indonesia. Dari situ saya langsung kaget kan. Dalam perjalanannya saya pernah diminta oleh Pak Prabowo untuk menjadi Ketua Gerindra Jawa Barat. Awalnya saya ikut roadshow beliau dengan program Prabowo Menyapa Jawa Barat. Di satu kota, saya di barisan paling depan karena saya Ketua Gerindra Jawa Barat. Pak Prabowo sedang berorasi. Saya kaget tiba-tiba Pak Prabowo menghentikan orasinya dan menghampiri saya sambil
mukul pundak. Ya. Sudah mulai karena saya nangis. Oke. Jadi pada saat Pak Prabowo Nangis. orasi saya nangis. Apa kalimat yang membuat saya kesetrum dan nangis? Iya. Beliau bilang, kalau saya hanya ingin menikmati masa tua saya, masa pensiun saya bisa pindah ke Eropa, pindah ke Inggris, dan saya nikmati kemajuan bangsa-bangsa lain. Yes. Tapi saya tidak rela kekayaan Indonesia kemudian terus dikeruk oleh bangsa asing, dan anak cucu kita akan jadi kacung-kacung bangsa asing. Ya. Saya tersetrum. Saya juga ingat anak cucu saya ke depan bisa bahaya nih. Akhirnya dari situ frekuensi saya untuk mensupport beliau, untuk menjadikan beliau presiden. Pada saat saya ketua Gerindra Jawa Barat, saya all out dengan segala upaya dan sumber daya. Yes. Alhamdulillah Pak Prabowo waktu itu menjadi presiden buat saya di Jawa Barat, dan Gerindranya menjadi pemenang. Nah, dari situ saya semakin semangat, Pak Prabowo harus jadi presiden Indonesia. Alhamdulillah Tuhan meridhoi atas kerja-kerja semua pihak. Berarti ada ini ya Pak, ada kesan yang luar biasa ya Pak, Iya. ketika Bapak jadi anggota DPR. Oh iya. Ada cerita nggak masyarakat Pak itu yang banyak. menarik Oh, saat ketemu dengan masyarakat? banyak hal. Misalnya karena mitra kerja kita Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, suatu saat saya harus membuka blokir demonstrasi besar di tengah jalan tol. Ya. Oke. Saya juga ikut kejebak macet, pelan-pelan lewat bahu jalan yang diatur oleh Pak Polisi. Saya minta waktu untuk bisa menemui para demonstran. Pada demonstran Awalnya saya turun diusir langsung. juga oleh polisi. oke. Kenapa? Karena sudah macet total dan panjang ya. Iya. Tapi Pak Polisi pada saat saya sampaikan bahwa saya anggota DPR dan mitra kerjanya adalah Badan Pengatur Jalan Tol, beliau malah senang. Akhirnya dibukakan dan saya dikasih ruang untuk bicara. Untuk bicara Saya ke depan sampaikan. demonstran. Karena itu ternyata dari siang sampai malam demonstrasi. itu tahun kapan ya, Pak? Berjalan. Sekitar 2000, enggak lama, 2024 Nggak lama ya? lah. Wah, jangan-jangan ya jadi ikutan 2023 lah. Belum. Ya kan? Saya nggak ikutan. Nggak apa-apa kalau menyuarakan hak itu wajib. Oh iya betul. Itu Saya bagus. ikut berarti kalau gitu Iya, Pak. iya. Saya ikut. Nggak masalah. Jadi mau ikut atau enggak nih ya? Iya. Sesuai Bapak aja deh Iya. saya kalau gitu. Apa yang membuat saya terkesan? Saya sampaikan ini luar biasa tuh memblokir jalan tol dengan jumlah massa yang besar. Saya sampaikan ke utusan demonstran dan lawyernya. Saya bilang saya janji akan bantu untuk memfasilitasi audiensi di DPR. Tapi syaratnya satu, saya bilang ini buka blokirnya dan bubar. Perwakilannya nanti datang ke rumah aspirasi saya undang dan kita diskusi. Kemudian kita akan fasilitasi beraudiensi di Komisi 3. Akhirnya bubar. Itu buat saya ngagetin polisi. Waktu itu Kapolres dan Wakapolresnya juga sudah capek katanya. Karena mereka punya Karena dasar bubar-bubar hukum. juga ya. Bubar-bubar. Nah itu yang ya saya bilang nggak berarti memberikan manfaat. Akhirnya alhamdulillah kita tampung dan bismillah mudah-mudahan segera ada solusi. Iya, berarti Bapak selama ini sangat terbuka dengan aduan masyarakat ya? Sangat dan harus. Bahkan saya punya Harus, ya? program namanya simulator. Oh, oke. Apa itu? Simulator. Silaturahmi Mulyadi pakai motor. Wow. Simulator. Ya touring, tapi itu untuk menjangkau masyarakat yang di pegunungan-pegunungan. Oh iya. Waktu itu kan di zaman saya ada pandemi kan. Iya. Bayangkan, saya ngitung nih dalam konteks ekonomi, perputaran uang di pusat saja terhenti kan. Apalagi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kampung, dan gunung gitu. Iya. Maka kita jemput bola, kita kayak rombongan pembawa paket gitu. Oh iya. Pakai motor-motor trail ke atas bagi-bagi sembako, bantuan. Alhamdulillah, ternyata mereka sangat mengapresiasi itu. Oke. Alhamdulillah. Bapak, ada pesan khusus nggak buat anak muda, apalagi buat Yajid nih Pak? Saya lagi. Iya. Ada nggak Pak untuk kedepannya? Gini, saya berharap anak muda terus mengupgrading diri. Saya selalu bilang, diri. kalau misalnya orang itu dalam konteks bisa diterima di tengah masyarakat, kemudian hakikatnya buat saya ya, dipercaya Tuhan gitu untuk menjabat di formasi apapun. Itu hakikatnya orang itu sebenarnya sudah selesai dengan diri dia. Harusnya seperti itu. Maka untuk mencapai titik itu saya selalu kembangkan waktu saya memimpin Jawa Barat untuk menseleksi para kader. Saya ngomongnya ingat konsep 5C saya bilang. Oh iya, apa C pertama itu adalah karakter, akhlak. Tidak mau kan kita pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris C-nya ya, karakter. Karakter. Oke. Jadi itu penting. Betul. Dan itu adalah produk dari bagaimana kita mengamalkan ajaran agama, maka pasti insya Allah akhlaknya baik. Tuh, amin. Gimana coba ada pemimpinnya akhlaknya jelek kemudian terpilih? Kayaknya enggak. Ya kan? Pasti akhlak yang baik. Karakter. Yes, karakter. C2 kompetensi. Kompetensi. Nah, artinya kita harus terus improvisasi dan upgrading diri supaya kompetensi kita terus meningkat. Belajar. Belajar bukan dari diri sendiri secara formal, dari situasi bahkan dari pengalaman diri maupun orang lain.
Ya. Benar. Ini bukan so pinter kan sharing kan? Betul, Yes. betul. Saya nggak enak Tapi aja. emang betul Pak. Iya, saya harus belajar. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak muda kalau saya Ya. dikasih kesempatan untuk sharing dan testimoni, saya bilang ke mereka saya tidak lebih pintar dari adik-adik. Kalau hari ini ada tes IQ mungkin saya jauh lebih cerdas, tapi menang saya satu saya bilang. Pengalaman. Saya lahir lebih dulu. Pengalaman. Ada yang bisa ngalami nggak? Gitu kan? Oke, baik. Cek ketiga apa? Yes. Clean. Hati-hati. Apa itu? Rekam jejak. Apalagi ada jejak-jejak digital. Digital. Oh, iya, ya. betul. Udah jelek Pak ini rekam Iya, jejak. nah itu dia. Kata dia Pak itu. Saya emang Makanya baik-baik hati-hati. aja, Pak. Jadi aktivitasnya saya selalu ya tadi kan karena kita bagian dari orang yang dipercaya masyarakat ya suka tidak suka ya kita harus benar-benar harus selalu hati-hati. Karena Yeah. rekam jejak digital itu dahsyat. Cek berikutnya clear, artinya di formasi apapun, dimanapun pada saat kita ditugaskan, kita harus benar-benar memahami situasi, memahami tugas, fungsi dan arah tujuan dari penugasan itu. Yes, Kita clear betul terhadap banget. aktivitas itu. Nah terakhir yang penting, chemistry. Oh, Chemistry. chemistry. Iya. Kita mesti Chemistry. Iya, kita berchemistry Mesti kaku. nyaman. Jadi apa? Jadi membuat hidup lebih hidup. hidup lebih hidup. Gitu nih. ya. Oke. Kenapa? Siap. Kita tidak adanya aja dirindukan kan, apalagi ada kan. Wah, Betul. apalagi kalau Jadi ditraktir kita- makan siang ya nggak? Iya, Ah, betul. Terakhir makan tadi ayam bakar di Jonggol tadi Iya, kan. betul. Oke, Bapak, ini kita mau dengar lagi suara Bapak. masih nyanyi? Iya Masih Pak, dong. terakhir Pak. Waduh. Tapi Abi mau mengucapkan terima kasih banyak Sami, karena sami. Pak Saya Mulyadi juga terima sudah kasih, Kami, Bapak. oke. memberikan waktunya bisa ada di Beranda Ami dan teman-teman pemirsa, penonton, pendengar Beranda Ami juga bisa mendengar pesan dari Bapak itu ya dan Yajid juga. Iya, inget tuh 5C. Ingat tadi. ya. Terima kasih. Nanti Oke. ujian keluar loh. Ujian keluar. Waduh, clear, clean. Kita karakter dulu dong. Oh ya karakter. Nah, Kompetensi. oke, lagu terakhir. Nggak berkarakter. Ini janji terakhir ya. Iya, Janji, janji. janji. Makin Pak. banyak makin stres saya soalnya. Janji dong. Wah, jazz. Tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu, walaupun tiada indah syair lagu yang ku gubah. Ingatkan kepadamu akan janjiku padamu, hanyalah satu pintaku, jangan kau tinggalkan daku, walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu, jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berbisa. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Duhai kasih pujaanku, cintaku hanya padamu. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu.